Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada siang hari ini kita semua sehat walafiat ya. Walaupun ada kenalan-kenalan kita, kerabat-kerabat kita yang pergi lebih duluan dari kita karena terinfeksi, ada beberapa ya yang terinfeksi COVID-19. Mudah-mudahan kita terhindar dari wabah ini. Saya ingin terutama ke Pak Nandang, saya ingat lagi kita ketemu dulu Pak di Melbourne. Saya kebetulan masih ingat tuh jalan-jalan ya. Saya kebetulan guru besar tamu, profesorial fellow di Melbourne. Nah, ketemu Pak Nandang itu lagi jalan-jalan itu. Saya lagi jalan-jalan juga. Mohon izin Pak Janedri, saya diminta duluan nih sedikit. Oleh karena itu ya saya sebetulnya kepada panitia Pak Saleh bilang saya bukan ahli konstitusi ya, dan saya kira di Fakultas Hukum UI ini saya kira bejibun ya, kalau pakai bahasa Betawi bejibun ahli konstitusi. Tapi Pak Saleh bilang ya mungkin melihatnya dari sudut orang yang bukan ahli konstitusi ya, mungkin yang banyak berkecimpung di dalam pemikiran sosial, politik, budaya, dan agama gitu, mungkin penting dilihat. Nah, tapi saya ingin memulai dengan tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rahma ya, mengenai apa yang dimaksud dengan kelentingan itu ya, dari pengantar yang disampaikan oleh Mbak Rahmadina itu. Kelentingan itu adalah ya kira-kira daya tahan ya. Dia bisa melenting ya, kayak rotan atau lidi melenting-lenting gitu, membungkuk-bungkuk gitu. Tapi kembali lagi ke asalnya gitu kan, lurus lagi gitu kan. Itu yang dimaksud dengan lenting, walaupun ada perubahan-perubahan tapi punya daya tahan ya. Kembali lagi kepada prinsipnya, kembali kepada jati diri dari konstitusi itu sendiri ya. Itu yang kita pahami lebih dahulu dengan kelentingan ya. Jadi kembali lagi dia kepada jati diri konstitusi itu atau prinsip pokok substansi dari konstitusi itu sendiri. Nah, saya kebetulan memang sekarang kan lagi isunya kan mengenai amandemen kelima. Saya memusatkan perhatian hanya pada Undang-Undang Dasar 1945 saja yang masih kita pakai, dan saya kira akan terus dipakai ke depan gitu. Nah, saya kebetulan ikut dalam sebagai tim ahli ya, waktu itu dengan Pak Yakob Tobing, mungkin Pak Janedri ingat itu, saya menjadi salah seorang tim ahlinya. Kan sudah 4 kali itu, dan mulai dari yang pertama tahun berapa 99 dalam sidang umum MPR itu, dan kemudian pada sidang tahunan berturut-turut sampai 4 kali ya, 2002. Nah, mungkin beda dengan yang kita dengar isu sekarang ini mengenai amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45 ya. Terutama yang katanya cuma untuk memasukkan PPHN ya, pokok-pokok haluan negara. Saya kebetulan juga diundang dalam FGD beberapa kali oleh oleh pimpinan MPR ya, mengenai PPHN ya, dalam bidang agama, sosial, dan budaya itu diundang beberapa kali ya. Tapi dalam FGD, nah ini berbeda saya kira dengan amandemen yang dulu tahun 99 sampai 2002 itu. Saya ingat itu pergi ke mana-mana, ke kampus gitu, melakukan dengar pendapat dengan berbagai pihak.
mengenai isu-isu atau masalah-masalah subjek-subjek yang mau dibahas di dalam yang mau di amandemen gitu ya, di amandemen di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ya. Saya nggak akan merinci setiap kali amandemen itu apa saja yang di amandemen, tetapi memang banyak sekali yang di amandemen ya, terutama mengenai apa itu masa jabatan presiden misalnya, yang tadinya seolah tidak terbatas pada masa Pak Harto, sekarang menjadi 2 kali ya. Dan mengenai hal-hal pasal-pasal mengenai demokrasi, mengenai HAM dan sebagainya itu masuk ya. Kita tidak tahu ini amandemen kelima ini apakah amandemen itu akan banyak yang tidak menyetujui amandemen kelima itu karena berbagai alasan ya. Yang pertama, bisa jadi walaupun dikatakan oleh pimpinan MPR amandemen kelima itu adalah hanya untuk terkait dengan PPHN, pokok-pokok haluan negara ataupun GBHN ya. Tapi banyak yang khawatir dan mungkin juga curiga bahwa amandemen yang akan datang itu menjadi seolah membuka kotak Pandora ya. Jadi berbagai hal terbuka dan termasuk juga mengenai perubahan kembali masa jabatan presiden dari 2 kali menjadi 3 kali atau bahkan mungkin menjadi seumur hidup, bisa jadi gitu. Dan kalau pihak MPR mau melakukan itu ya, itu bukan tidak mungkin. Karena apa? Karena pihak yang ada di DPR dan di MPR itu, fraksi-fraksi itu adalah fraksi yang tergabung di dalam koalisi besar ya. Koalisi besar yang mendukung pemerintahan sekarang, mendukung Presiden Jokowi. Jadi oleh karena itu kalau memang MPR menghendaki masa jabatan presiden itu bisa 3 kali dan seterusnya dan sebagainya, itu bisa dilakukan karena tidak ada kekuatan yang bisa membendung ya. Karena juga kekuatan yang menolak itu paling banter mungkin, yang paling keras itu mungkin cuma PKS ya. PKS. Kalau Partai Demokrat ya, Partai Demokrat itu punya hutang kepada Presiden Jokowi, yaitu ketika terjadi Kongres luar biasa Partai Demokrat dan kemudian Pak Muldoko menjadi ketua umum dari KLB itu, ternyata kemudian di Kemenkumham itu ditolak, KLB itu ditolak gitu. Jadi kembali kepada AHY ya kan, Partai Demokrat. Jadi oleh karena itu ya tidak kurang sopan lah kalau Partai Demokrat ikut menjadi oposisi melawan perubahan itu gitu, amandemen Undang-Undang 1945 itu ya. Nah jadi itu yang sekarang menjadi isu Bapak dan Ibu sekalian ini. Kita nggak tahu, dan sekarang kan berbeda dengan seperti yang tadi saya katakan. Kalau amandemen yang dulu itu ya kita pergi kemana-mana itu dengan rapat pendapat ya, mendapatkan apa istilahnya itu, jaring pendapat, yang menjaring pendapat dari berbagai pihak ya, kampus, dari ormas dan lain ormas-ormas itu terjadi penjaringan pendapat, komentar dan sebagainya mengenai. Nah sejauh ini kalau misalnya Undang-Undang Dasar 1945 itu mau diamandemen lagi ya sejauh ini belum ada yang saya lihat, saya ikuti itu belum ada itu dengar pendapat itu. Nggak tahu kalau Pak Janedri mungkin tahu ya, tapi yang saya pernah ikut itu hanya membahas substansi tertentu dari PPHN itu, pokok-pokok haluan negara itu ya. Saya ikut dan saya setuju kalau ada GBHN itu, setuju juga PPHN itu ya. Nah, cuma apakah bisa diyakinkan bahwa
amandemen, kita tidak ada yang yakin gitu. Sebetulnya kalau undang-undang kalau amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya terbatas pada PPHN dalam rangka memasukkan PPHN ya. Banyak seperti yang tadi saya katakan, banyak sekali yang khawatir kalau nanti seperti kotak Pandora itu yang dikhawatirkan. Dan ya seperti yang tadi saya katakan, kalau memang MPR mau mengubah ya apa saja itu bisa dilakukan, karena dalam beberapa tahun terakhir ini proses legislasi ya, pembahasan RUU ataupun perubahan undang-undang misalnya di DPR itu bisa dilakukan tanpa melibatkan publik, masyarakat sipil misalnya secara signifikan. Mungkin ya termasuk mulai dari sejak dari perubahan undang-undang KPK misalnya ya, sampai kepada undang-undang Minerba, undang-undang omnibus RUU omnibus law yang kemudian menjadi undang-undang Cipta Kerja misalnya, ya hampir tidak ada itu. Tidak ada dengar pendapat, bahkan ketika MK menolak judicial review itu, yang juga dilakukan oleh, saya kira kawan-kawan dari UI juga melakukan itu. Saya ingat mungkin kurang sebulan yang lalu juga saya kira di Fakultas Hukum UI ini kita juga ada seminar besar eksaminasi itu judicial review yang diajukan oleh UI kepada MK, dan itu ditolak oleh MK. Salah satu alasannya kan disebutkan bahwa proses legislasinya itu cacat ya, dengan tidak melibatkan publik. Ternyata MK mengatakan, wah sudah ada proses dengar pendapat publik itu di kampus-kampus gitu. Ternyata yang dimaksud itu adalah kejadian yang sudah lama ya kan, bukan kejadian yang baru ya, setelah mungkin tahun 2019 atau 2018 sebelum diajukan perubahan Undang-Undang KPK itu nomor 30 2003 itu. Nah, jadi itulah yang kejadiannya. Jadi masyarakat sipil atau wakil-wakil publik itu hampir tidak terlibat di dalam proses legislasi. Itulah yang terjadi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi inilah yang akan kita hadapi dalam beberapa waktu ini ya. Mungkin tahun depan 2022 ya nggak tahu ya, karena 2023 itu kan sudah harus siap-siap itu untuk untuk pemilu termasuk Pilpres 2024 ya kan. Itu pun juga ya masih ada pihak-pihak kalangan-kalangan yang ingin memperpanjang, menunda pemilu 2024 ya, memperpanjang jabatan masa presiden karena pemilunya tidak ditunda begitu, walaupun kemudian kemarin pihak KPU ya dan juga kalangan DPR mengatakan tidak ada rencana penundaan itu ya kan. Nah, tapi isunya kan di dalam masyarakat pemilu 2024 itu ditunda. Artinya saya nggak tahu dari mana kemudian presiden itu mendapatkan mandat untuk melanjutkan kekuasaannya, apakah melalui sidang umum MPR atau bagaimana, saya juga nggak paham gitu. Kalau secara teorinya ya harus melalui MPR gitu, presiden itu diperpanjang gitu, atau undang-undangnya harus diubah dulu, undang-undang pemilunya, bahwa pemilunya tidak 2024 diperpanjang sampai 2027 atau dan seterusnya, 2027 atau 2029 misalnya saja itu ya. Jadi inilah Bapak dan Ibu sekalian yang memang tentu saja kawan-kawan bapak-bapak semua ini, Bapak dan Ibu di Fakultas Hukum ini mencermati ya gejala-gejala seperti ini dan memberikan respon yang tepat, mencermati perkembangan ini dan bisa memberikan respon yang bisa tadi itu memelihara kelentingan, menjaga kelentingan konstitusi kita itu ya. Memang salah konstitusi itu ya memang harus punya daya kelentingan ya. Artinya
ada kelentingan kalau bisa kita sebut sebagai ada fleksibilitasnya untuk diubah, untuk diamandemen. Ya memang kalau ada kebutuhan yang mendesak, yang memerlukan, ya itu bisa saja dilakukan amandemen. Ya. Amandemen mungkin secara terbatas. Ya. Mungkin secara terbatas itu juga harus dirumuskan, ya disepakati batasnya sampai di mana, apa saja yang bisa dilakukan amandemen dan lain sebagainya. Ya. Jadi tentu saja juga kita harus memahami bahwa konstitusi itu bukanlah kitab suci ya yang tidak boleh berubah, terutama Al-Quran. Kalau Al-Quran kan nggak boleh diubah ya, dan memang dari dulu tidak berubah. Nah, konstitusi itu tidak sama dalam pengertian harus kita akui konstitusi adalah produk pemikiran manusia dan juga produk budaya politik yang terjadi di dalam itu, berbeda sekali dengan kitab suci seperti Al-Quran. Jadi oleh karena itu berkaitan dengan soal kelentingan, memang undang-undang itu harus punya kelentingan, kemampuan untuk kemampuan untuk meresponi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, tentu saja kemampuan meresponi itu harus harus menuju ke arah yang positif, ke arah yang lebih baik gitu. Nah, jadi kalau misalnya kelentingan untuk dapat diamandemen itu ya kemudian digunakan misalnya mengembalikan kembali yang sudah katakanlah masa pemerintahan, masa jabatan presiden itu sudah dibatasi 2 kali, kemudian ditambah lagi 3 kali, ditambah menjadi 3 kali atau lebih gitu, maka jelas ini dari sudut demokrasi itu jelas kemunduran. Itu kita setback, mengalami kemunduran. Jadi bukan ke arah yang lebih baik, tapi ke arah yang semakin mengalami demokrasi kita itu semakin regresi, mengalami kemunduran ya, mengalami kemunduran, atau disebut orang juga sebagai demokrasinya mengalami kemunduran, tapi pada saat yang sama juga mungkin pada saat yang sama demokrasi mengalami kemunduran, tapi kemudian pada saat yang berbarengan oligarki elit politik itu semakin menguat ya, karena nggak mungkin perubahan itu dilakukan tanpa kemudian terjadinya permufakatan, katakanlah begitu. Kalau pakai bahasa yang lebih soft, permufakatan di antara koalisi besar itu untuk melakukan perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 lebih daripada sekedar hanya untuk memberikan pasal ya, mengubah pasal, menambahkan pasal mengenai PPHN gitu. Itu bisa dilakukan oleh oligarki politik yang ada gitu. Nah, sebetulnya juga seperti yang tadi saya katakan itu bisa menjadi kotak Pandora ya yang terjadi ya. Bukan hanya dalam soal itu, tapi juga mungkin bisa sampai ke yang lain-lain. Siapa yang bisa menjamin tidak terjadi? Misalnya sudah ada kesepakatan gentleman agreement dalam sepanjang amandemen yang lalu itu 1-4 itu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak diubah, ya kan? Tidak ada perubahan. Boleh pasal-pasalnya, ayatnya boleh disesuaikan, diubah, tapi tidak pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu atau mukadimahnya itu tidak diubah gitu, preambelnya tidak diubah gitu. Nah, tapi kan bisa saja ke yang lain-lain berubah karena memang dalam proses legislasi yang atau munculnya berbagai regulasi belakangan ini itu banyak hal mulai menghilang ya kan. Misalnya tujuan pendidikan mencetak manusia yang beriman dan bertakwa, dan itu kan ada di Undang-Undang Dasar 45, itu sudah diganti dengan tidak lagi memakai kata atau diksi iman dan takwa itu misalnya. Dan seterusnya itu bisa mengalami perubahan, diganti dengan agama diganti dengan spiritualitas misalnya. Itu sudah menjadi diskusi yang ramai juga di kalangan ormas Islam terutama ya, kenapa kemudian
kata imtak yang ada dipakai di konstitusi Undang-Undang 45 kemudian kok di undang-undang yang di bawahnya tidak lagi dipakai, ya, hilang misalnya dalam peta jalan pendidikan Indonesia 2020 sampai 2035 itu hilang. Itu padahal bicara soal pendidikan nasional yang nah, jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, fleksibilitas ataupun kelentingan itu diperlukan. Tapi kita juga harus, saya nggak tahu caranya bagaimana, harus ada batas-batas yang pasti, yang betul-betul pasti mengenai batas-batas fleksibilitas itu. Ya. Tapi ya sebagaimana tadi saya katakan, banyak kalangan di dalam masyarakat itu ya tidak yakin dengan apa yang dikemukakan ya oleh pimpinan MPR sekarang ya. Terakhir misalnya waktu beraudiensi dengan Presiden Jokowi ya melaporkan rencana untuk amandemen itu ya, pimpinan MPR mengatakan bahwa salah satunya pimpinan MPR mengatakan bahwa amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45 itu hanya untuk memberikan tempat kepada PPHN itu. Tapi kemudian ada juga pimpinan MPR yang bilang bahwa seolah-olah tersirat Presiden Jokowi tidak menolak kalau masa jabatan presiden itu diubah misalnya menjadi 3 kali. Itu tidak ada secara eksplisit Presiden Jokowi memesankan itu. Jadi itu pimpinan MPR juga yang menyebut itu, bukan ketuanya, wakil ketuanya dari Demokrat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang yang persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam beberapa waktu ke depan ini ya. Tetapi memang saya kira Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen 4 kali ini memberikan landasan yang kuat ya, untuk kalau mau disebut dengan kebinekaan tadi yang ditekankan ya, menjadi dasar dari kebinekaan ya, memperkuat kebinekaan, apalagi di pembukaan itu dengan Pancasilanya itu ya, Indonesia berdasarkan 5 prinsip itu, 5 dasar itu, ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya itu jelas Pancasila itu sendiri kalau bagi saya itu menjadi prinsip dari apa yang saya sebut sebagai politics of recognition, politik pengakuan ya kan, pengakuan ya, baik dalam soal berketuhanan maupun juga di dalam soal kemanusiaan yang adil dan beradab ya, dan seterusnya. Itu politik pengakuan terhadap keragaman yang ada di Indonesia, kebinekaan yang ada di Indonesia ya. Dan itu sudah teruji selama 76 tahun ya. Jadi oleh karena itu kalau misalnya itu diadakan perubahan-perubahan ya, dan itu kan sudah menjadi isu yang ramai juga tahun kemarin, Pancasila diperas menjadi Ekasila ya kan. Wah, itu akan saya kira akan bisa menimbulkan masalah gitu ya, menimbulkan masalah yang bisa menimbulkan konflik sosial dan politik di negeri kita ya. Kalau ada upaya atau kalau itu diteruskan ya, gagasan itu diteruskan, terutama karena itu kan bersumber dari partai politik terbesar di Indonesia yang memenangkan paling banyak suara di Indonesia. Nah, kalau itu diteruskan, saya kira sangat riskan ya, sangat riskan, akan bisa menimbulkan tidak hanya sekedar friksi, ya, tapi juga bisa menimbulkan disintegrasi ya, bisa menimbulkan disintegrasi. Nah, jadi ini yang harus dicermati. Oleh karena itulah saya kira partai-partai politik besar ini dan beserta koalisinya harus betul-betul arif ya di dalam melihat konstitusi itu, atau di dalam melangkah lebih lanjut misalnya untuk melakukan amandemen. Itu harus betul-betul cermat, harus hati-hati. Karena apa? Karena implikasinya itu luar biasa luas, bisa sangat luas ya, terutama menyangkut tadi itu, menyangkut keutuhan negara kita, integrasi nasional ya, kesatuan nasional, persatuan gitu, itu bisa rusak kalau misalnya
amandemen Undang-Undang Dasar itu dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor sejarah, agama, sosial budaya dan lain sebagainya ya. Kalau itu terus memaksakan kemauannya, dan walaupun sudah surut ya diskusi mengenai Pancasila menjadi Ekasila gotong royong ya, tapi bukan tidak mungkin itu masih ada beredar ya secara diam-diam ya, bukan tidak mungkin ada itu. Jadi inilah yang juga harus dicermati ya, karena ini saya kira bisa sekali lagi mengancam kesatuan negara bangsa kita ya. Saya selalu mengatakan bahwa di mana-mana bahwa Indonesia itu bisa tetap dalam kesatuan, tetap terintegrasi, yaitu adalah karena memang Indonesia di dalam dasar negaranya, di dalam konstitusi yang itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu memberikan meletakkan prinsip yang saya sebut politik pengakuan ya, pengakuan. Politic of recognition yang itu kalau kita baca dalam literatur mengenai multikulturalisme, politic of recognition itu adalah menjadi prinsip pokok, prinsip dasar bagi sebuah negara untuk menerima ya multikulturalisme masyarakatnya. Nah, kita ini kan memang dari dulu sangat multikultural ya kan, multikultural sekali ya. Nah, jadi kalau dipaksakan misalnya diubah melalui amandemen ya, prinsip-prinsip politik rekognisi yang sudah diadopsi dan berlaku dan terbukti selama 76 tahun terakhir ini bisa menjaga kebinekaan ya, menjaga kebinekaan dalam kesatuan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Diakui dulu keragamannya, tapi kemudian keragaman itu di dalam kesatuan. Jadi jangan terbalik kita membacanya ya. Bhinneka Tunggal Ika itu keragaman dalam kesatuan. Jadi bukan kesatuan dalam keragaman. Jadi kita tahulah Bhinneka Tunggal Ika itu salah satu dari 4 ya. 4 prinsip pokok ya, 4 kesepakatan ya. Kehidupan berbangsa dan bernegara selain Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ya, jangan dibalik menjadi kesatuan di dalam keragaman. Ya. Negara pertama-tama mengakui keragaman itu, baru kemudian di dalam kesatuan gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45 itu, sekalipun telah mengalami amandemen 5 kali, ya, sebetulnya masih, kalau menurut saya, masih merupakan konstitusi yang relatif baik lah ya, karena kalau kita lihat good constitution, konstitusi yang baik itu, maka sesungguhnya dia mencakup beberapa hal yang sangat dasar yang penting, yaitu menciptakan, pertama, seimbang. Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu sebetulnya apalagi setelah amandemen, salah satu karakter penting ya, ciri penting dari Konstitusi 1945, Undang-Undang UUD 1945 itu yang menurut saya cukup baik adalah cukup berimbang ya, di dalam meletakkan di antara moralitas hukum dengan moralitas pemerintah ya. Pemerintahan, 3 cabang trias politika itu ya. Moralitas hukum itu terkait dengan hak-hak individual dan juga hak-hak komunal ya. Sedangkan moralitas pemerintahan itu terkait dengan kepentingan publik. Nah, jadi saya kira cukup berimbang, walaupun kemudian kita juga melihat kecenderungan yang ini praksis politiknya tidak terlalu setia kepada prinsip keseimbangan itu. Yang kedua, konstitusi kita ini, Undang-Undang Dasar 45 ini cukup kuat dalam pengertian kuat di dalam memberikan kerangka, prinsip ataupun ketentuan mengenai pemisahan kekuasaan ya, yang jelas dan tegas bagi 3 cabang pemerintahan itu ya, eksekutif, legislatif, dan
yudikatif itu cukup jelas. Walaupun kemudian perkembangan belakangan ini tidak selalu sesuai dengan seperti itu ya. Kemudian juga cukup tegas di dalam menyatakan hak-hak mengenai warga negara, hak-hak publik. Kemudian juga cukup jelas ditulis dengan bahasa dan diksi yang cukup jelas, singkat. Undang-Undang Dasar 45 kita ini tidak terlalu panjang, relatif singkat lah, walaupun sudah diamandemen, dan komprehensif serta fleksibel, itu yang tadi disebut dengan kelentingan ya. Tapi ya sekali lagi, walaupun secara normatif ya baik ya, menurut saya good constitution, tapi perkembangan politik yang terjadi itu tidak kemudian selalu sesuai dengan apa yang menjadi watak, menjadi karakter dari konstitusi kita itu. Misalnya tadi keseimbangan misalnya. Ternyata kekuasaan yang ada di negeri kita ini dalam beberapa tahun tidak terlalu seimbang. Sekarang ini malah yang kita lihat gejalanya itu semakin eksekutif heavy, semakin kuat eksekutif itu, ya kan, sehingga kemudian legislatif seolah-olah hanya tinggal mengaminkan apa yang dimaui oleh eksekutif gitu. Kalau kita lihat kemarin sidang pidato presiden itu menjelang yang 16 Agustus kemarin, tidak ada tidak ada pandangan-pandangan ataupun dari ketua MPR ya, misalnya mengenai apa yang disampaikan oleh presiden ya, kecuali hanya di publik saja. Di publik orang ramai juga membicarakan kok presiden sama sekali tidak berbicara soal pemberantasan korupsi misalnya. Itu menjadi ramai itu di publik kita gitu. Tapi di forum DPR MPR sendiri tidak atau DPD sendiri tidak terjadi hal seperti itu. Saya kira demikian. Yang terakhir sekali sebagai penutup, jadi kalau kita bicara mengenai fleksibilitas undang-undang atau kelentingan Undang-Undang Dasar 45 dalam konteks turbulensi politik ya, saya kira turbulensi politik itu munculnya itu bukan bermula dari perkembangan yang di luar konstitusi itu sendiri ya. Misalnya tadi rusaknya keseimbangan di antara trias politika yang ada itu bisa menyebabkan turbulensi politik, atau misalnya saja tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik di dalam proses legislasi maupun juga di dalam kebijakan tertentu ketika menghadapi perkembangan tertentu juga. Misalnya saja menghadapi wabah COVID-19 misalnya, itu bisa terjadi, bisa menimbulkan turbulensi ya di dalam masyarakat kita. Jadi sebetulnya dalam situasi turbulensi seperti itu ya, maka kemudian harusnya kembali kepada konstitusi ya. Dan jangan misalnya berpikir untuk dalam situasi turbulensi itu kemudian melakukan perubahan amandemen konstitusi itu sendiri. Itu akan bisa membuat turbulensinya semakin parah ya. Kayak mungkin seperti kita naik pesawat udara gitu, dari 30.000 kaki, turbulensinya itu bukan cuma 1.000 kaki ya ke bawah gitu, tapi turbulensinya itu sampai 10.000 kaki ke bawah, tinggal 10.000 kaki misalnya. Itu turbulensinya bisa dahsyat seperti itu. Dan mungkin bisa jadi ya, saya pernah tanya ke Pak Habibie, almarhum Presiden Habibie, Pak, kalau pesawat mengalami turbulensi itu gimana Pak? Ya kalau misalnya turbulensi itu nggak apa-apa, katanya nggak bakalan jatuh katanya. Kecuali hanya karena 2 hal pesawat itu bisa jatuh. Yang pertama, dalam turbulensi itu ya sayapnya patah, ya kan, mungkin karena sudah fatigue, pesawatnya udah tua, jadi fatigue gitu ya, maka patah ya, itu nggak bisa. Yang kedua, kata Pak Habibie, turbulensi itu kalau kita di dalam pesawat lagi turbulen itu bisa fatal kalau
pesawat mesinnya mati, ya kan? Mesinnya mati. Jadi oleh karena itu, kalau kita menghadapi turbulensi dalam bidang politik, ekonomi, turbulensi kesehatan, ya kan, katakanlah begitu, karena COVID-19, kemudian menimbulkan turbulensi ekonomi, ya kan, banyak masyarakat yang menjadi tambah miskin, menganggur, ya kan, nggak tahu bagaimana mereka bisa menyambung hidup, itu turbulensi ekonomi. Kemudian dari situ bisa menimbulkan turbulensi politik. Nah, dalam semua turbulensi seperti ini, seharusnya kita jangan menambah turbulensi lagi dengan melakukan amandemen Undang-Undang 1945 itu. Apalagi kemudian apa yang mau di amandemen itu tidak ada batasan yang jelas, secara tertulis, secara pasti. Itu hanya pernyataan-pernyataan saja bahwa kita hanya akan mengamandemen dalam rangka memberikan tempat pada PPHN. Tapi apa jaminannya? Ya kan tidak ada jaminannya dan tidak ada kekuatan masyarakat publik yang bisa mencegah tidak meluas ke yang lain-lain. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Saya persilakan kembalikan kepada Mbak Rahmadina.